Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram. Salawat dan salam juga untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, garda terdepan yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahu alaihim. Salawat dan salam untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang kita semua termasuk di dalamnya. Berharap pada saatnya kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fikih Sirah Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wa sa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabulah bi rahmatika ya arhamar rahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan khulasah, ringkasan antarikhil khilafah ar-rasyidah, dari perjalanan hidup para khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas muqaddimah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Kita melanjutkan kembali khilafah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang kita kisahkan kemarin, orang-orang Ansar berkumpul, orang-orang Madinah maksudnya. Kemudian mereka bermusyawarah mencari pemimpin di antara mereka, sehingga keluarlah nama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu arda. Informasi ini sampai kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang kemudian juga diterima kabar ini dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu arda, sampai pula di telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka tiga sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang
ke Saqifah Bani Sa'idah, tempat orang-orang Ansor ngumpul dan memilih pemimpin itu. Kemudian orang-orang Ansar dan orang-orang dari Muhajirin, 3 orang sahabat Nabi yang mulia ini berkomunikasi dan berdiskusi, sehingga singkat cerita keluarlah nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah untuk menggantikan kepemimpinan kaum muslimin sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang sudah kita ceritakan kemarin. Maka setelah itu kaum muslimin, umurul muslimin, urusan kaum muslimin, menjadi tanggung jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, ijtama'at kalimatuhum jami'an ala ayyakuna awwalu khalifatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi. Kemudian mereka semua satu suara untuk menunjuk khalifah pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalifatuhu fis salah, yang bahkan memimpin Rasulullah di dalam salat-salatnya, di akhir salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Siapa yang jadi pemimpin atau imam salat sebelum Rasulullah wafat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Wa siddiquhul akbar, orang yang paling percaya, yang kepercayaannya paling besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'nisuhu fil ghar, sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur saat dikejar-kejar oleh orang Quraisy, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Makkah menuju Madinah. Walam yakun li Aliyin radhiyallahu anhu ra'yun mukhalif li hadzal ijma', dan tidak seperti apa yang digaungkan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Katanya Ali bin Abi Thalib nih nggak mau berbaiat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda karena dianggap kepemimpinan atau pemilihan khilafah ini tidak sesuai. Jadi ta'akhuru mubaya'atihi lahu kana li amrin yata'allaqu bil khilafil ladzi waqa'a baina Abi Bakrin wa Fatimah radhiyallahu anhuma. Memang Ali bin Abi Thalib agak belakangan berbaiatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiat itu apa? Sumpah setia, berarti mengakui kepemimpinan seorang Abu Bakar. Emang agak belakangan, nggak langsung. Kenapa? Karena saat itu ada sedikit salah paham antara Abu Bakar As-Siddiq dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah radhiyallahu anha, yang notabene adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Ada sedikit salah paham Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara apa? Perkara warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah datang radhiyallahu anha terus bilang, saya mau ngambil jatah warisan ayah saya. Setelah ayah saya wafat, saya berhak dapat beberapa aset milik ayah saya yang dijadikan sebagai warisan sesuai apa yang kemudian dibenarkan dalam syariat pembagiannya dalam urusan warisan. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda pernah dengar dari Rasul bahwa innal anbiya la yurisun, setiap nabi itu tidak pernah mewariskan hartanya kepada anak keturunannya. Fatimah nggak mendengar, nggak dengar hadis ini. Sementara Abu Bakar bertanggung jawab untuk meluruskan. Mungkin Sayyidah Fatimah belum sempat mendengar hadis ini. Makanya disampaikan oleh Abu Bakar, yang saya tahu dan akan saya pegang, karena saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap nabi yang wafat tidak mewariskan.
Yang diwariskan oleh para anbiya adalah al-ilm, ilmu. Sementara Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bersikeras dengan pendapatnya. Nah, kesalahpahaman ini ya, Ali bin Abi Thalib nggak mau membuat lebih runcing lagi. Makanya untuk menjaga perasaan Fatimah sang istri radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib tidak langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Jadi bukan sebagaimana sangkaan sebagian orang yang nggak suka dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwa kepemimpinan Abu Bakar nggak sah karena menyalahi mekanisme yang harusnya berlaku. Bukan itu. Ya, tapi karena masalah tadi, masalah warisan Fatimah radhiyallahu anha. Pengen jaga hatinya Fatimah sekaligus menjaga kondusivitas dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak langsung berbaiat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda menjadi pemimpin kaum muslimin, ya. Awwalu khutbah pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Beliau kumpulkan kaum muslimin kemudian mengatakan, "Amma ba'd ayyuhan nas, fa inni qad ullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni, fa in asa'tu faqawwimuni." Wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian. Walastu bi khairikum, aku tahu aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian. Dia mengakui dengan ketawaduannya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Fa in ahsantu, kalau aku bikin kebijakan yang baik, fa'inuni, maka kalian hendaknya mensupport diriku. Fa in, apabila asatu, aku membuat kebijakan yang buruk, faqawwimuni, kalian lurusi aku, luruskan pendapatku. Jadi ini fair. Seorang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan demikian. Beliau mengatakan di hadapan kaum muslimin, as-sidqu amanah wal kadzibu khiyanah. Kejujuran itu amanah dan kedustaan itu adalah pengkhianatan. Wa dha'ifu minkum qawiyyun 'indi hatta uziha 'illatahu insyaallah wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudhul haqqa insyaallah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tertindas di antara kalian karena kezoliman itu adalah orang yang kuat di hadapanku. Akan aku singkirkan keluhan-keluhan mereka yang tertindas, insyaallah. Dan orang-orang yang kuat yang berbuat sewenang-wenang di tengah kalian, mereka adalah orang yang lemah di hadapanku. Dan aku akan ambil hak orang lain darinya, insya Allah. Aku kembalikan hak-hak kalian. Ini pidatonya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. La yada' qaumun al-jihad. Tidaklah satu kaum itu meninggalkan jihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, illa darabahumullahu bidzul, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka itu kehinaan. Jihad tetap berlaku. Siapa di antara kaum yang meninggalkan jihad, maka Allah akan hinakan kaum itu, kata Abu Bakar. Mengingatkan pentingnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushi'u qaumun qat al-fahishah illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah satu kaum itu menyebarkan keburukan fahisyah kecuali kesengsaraan, azab Allah akan menimpa semuanya. Ini peringatan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah.
kalian taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza aw fa idza asaitullaha wa rasulah fala ta'ali alaikum. Tapi kalau kalian mendapatkan aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kalian taat kepadaku. Ini perkataan Abu Bakar luar biasa. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ayo, sekarang dirikanlah salat bagi kalian. Ini pemimpin ngingetin salat, ngingetin ketaatan. Poin-poinnya jelas sekali. Dengan ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Hanya saja aku dipilih. Kemudian aku akan berikan hak-hak kalian. Kalau kalian dapati aku ini taat kepada Allah, kalian harus support apa yang aku lakukan. Sebaliknya, kalau kalian mendapatkan aku bermaksiat kepada Allah, jangan kalian taat kepada aku. Ya Allah. Perkataannya indah sekali. Beliau mengatakan as-sidqu amanah wal kadzibu khiyanah. Kejujuran itu adalah sebuah amanah yang harus dipegang. Sementara kedustaan, kebohongan, manipulasi adalah khianah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengingatkan, kalau semua satu kaum sudah bersepakat akan keburukan, saling membantu dalam keburukan, maka bersiap-siaplah akan azab Allah yang ditimpakan kepada semuanya. Jadi ini poin-poin yang Masya Allah luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelahnya? Nah, ahammu maqama bihi fi muddati khilafatih. Beberapa perkara penting yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Awalan, yang pertama, tajhizu li jaisi Usamah, menyiapkan pasukannya Usamah bin Zaid. Sebelum Rasulullah wafat, Rasul kan ngirim Usamah jadi pemimpin panglima pasukan kan. Kemudian Usamah sampai di satu tempat namanya Dzukhashab. Dapat informasi Rasulullah sakit. Pasukan nggak ngelanjutin perjalanan, tapi kembali untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tersiar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bubar jalan ke pasukan, kembali ke Madinah. Nah, sebenarnya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pasukannya Usamah ini dibekukan aja dulu sementara, karena pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa yang murtad. Orang-orang dari kaum muslimin mengira bahwa agama itu habis dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beberapa orang yang terindikasi murtad dari pasukannya Usamah bin Zaid. Maka kata beberapa sahabat, bekukan saja dulu. Terus kemudian beberapa sahabat lain memberikan masukan kepada Abu Bakar. Nampak-nampaknya Usamah ini terlalu muda ya Khalifah. Mungkin bisa diganti dengan sahabat-sahabat yang lebih senior, punya pengalaman lebih dalam urusan perang. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda nggak bergeming. Walam yubali radhiyallahu anhu bil ara'il lati kanat tufaddilu tajmid hadzal jaish nazran lintishari riddah fi ba'di sufuf wala bil ara'il lati irta'at ay yastabdila bi Usamah ghairahu. Abu Bakar tetap kekeh, enggak. Tetap Usamah panglimanya, meneruskan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada Usamah untuk diselesaikan amanah itu untuk Usamah. Karena Rasulullah nggak mungkin asal-asalan memimpin panglima. Teruskan ya Usamah, ditunjuk lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai sebagai penegasan bahwa Abu Bakar mendukung ya, misinya Usamah bin Zaid itu,
untuk memimpin pasukan kaum muslimin sampai kharaja Siddiq radhiyallahu anhu yuwaddi'ul jaish. Sampai dianterin tuh, diiringi sama Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kota Madinah. Wa ala ra'sihi Usamah. Usamah naik kuda, Abu Bakar yang bawa. Untuk ngasih penegasan kepada yang lain, saya 100% mendukung Usamah bin Zaid meneruskan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala ra'sihi Usamah masyian. Walamma arada Usamah ayanzila liyarkaba Abu Bakr, qala lahu wallahi la nazalta wala rakibtu. Usamah ngerasa nggak enak, masa dia yang muda di atas kuda, Abu Bakar yang nuntun. Maka ketika itu Usamah minta izin untuk turun. Saya aja yang turun. Kata Abu Bakar, enggak. Kamu nggak turun, saya nggak naik. Kif makanak, tetaplah di tempatmu. Abu Bakar yang bawa. Ya Allah. Ini seorang pemimpin yang tidak mendewakan jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Tetap menghargai Usamah. Usamah lu terpaut jauh usianya sama Abu Bakar. Jauh sekali. Tapi Abu Bakar memperlakukan Usamah beneran sebagai panglima. Jadi bukannya gimmick, bukan main-main. Usamah betulan orang yang layak untuk memimpin pasukan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda ngasih wasiat kepada Usamah juga kepada pasukan. Yang pertama kata Abu Bakar, jangan sampai kalian berkhianat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menipu dalam perang. Jangan sampai kalian itu melampaui batas. Jangan. Wala tumasilu, kalau musuh udah kalah nggak perlu dicincang-cincang kayak pasukan musuh. Kebencian mereka kepada musuh membuat seringkali kalau udah menang pasukan tuh disiksa. Ada yang kupingnya diiris, ada yang dicincang-cincang. Kata Abu Bakar, enggak. Kalau sudah menang nggak perlu menyakiti musuh yang sudah wafat, nggak perlu. Jangan membunuh anak-anak, kata Abu Bakar. Jangan pula kalian membunuh wanita-wanita. Ini adab etika perang luar biasa dalam Islam. Sementara pasukan musuh tuh seringkali nggak punya etika dalam berperang, Pak. Ibrat tarikh bisa dilihat di setiap zaman, setiap tahun. Beginilah Islam. Jangan sakiti perempuan, jangan sakiti anak-anak. Juga orang-orang tua, jangan bunuh mereka. Dalam perjalanan kalian nggak perlu ngerusak-rusak tuh. Ngebabat pohon-pohonan, nggak perlu sudah. Saatnya kalian memanfaatkan binatang-binatang yang halal untuk dimakan, makan seperlunya. Jadi jangan kalian bunuh binatang-binatang serampangan kecuali kalian lagi butuh untuk makan saja. Ini etika perang luar biasa. Wa qala lahum, kemudian Abu Bakar titip pesan sama para pasukan. Lihat nih, Masya Allah, etika perang. Wa idza marartum biqaumin tafarraghu lil ibadah fis sawami' fad'uuhum wa ma tafarraghu lahu wa ma tafraghu lah. Kalau kalian itu ngelihat satu kaum secara khusus sedang melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah mereka, di biara-biara mereka, fis sawami' fala tafrawulah, biarin aja, jangan asal bunuh, jangan. Kalau mereka lagi betul-betul ibadah, jangan dihajar ketika ibadah, jangan. Kita bisa lihat sementara musuh-musuh Allah saat ini, orang lagi sholat, Allahu Akbar, dari belakang dibredel tembakan. Nggak ada etika perangnya. Lihat di Palestina, mereka nggak pernah mengindahkan anak-anak perempuan, yang terbunuh sebagian besar adalah orang-orang sipil. Islam nggak begitu. Abu Bakar As-Siddiq mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Anak-anak jangan disakiti. Orang tua yang sudah syekh, sudah uzur, jangan disakiti. Perempuan-perempuan jangan dibunuh, jangan. Masya Allah. Sampai pohon-pohonan jangan dihancurin.
binatang-binatang ternak jangan sekedar langsung dimakan. Nggak asal-asalan begitu. Ada etika perangnya. Dan Islam mengajarkan etika perang itu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Usamah, "Bikullil ihtiram," dengan apa ya? Dengan segala penghormatan, nggak memandang bahwa Usamah nih usianya jauh lebih muda ketimbang Abu Bakar. Enggak. Menghormati betul. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Usamah radhiyallahu an? In ra'ait an ta'zana li Umar bil maqami 'indi hatta asta'ina bi ra'yihi ala umuril muslimin. Kira-kira kamu ngizinin nggak, wahai Usamah, kalau aku jadikan Umar bin Khattab sebagai tangan kananku dan orang kepercayaan, karena aku butuh ide-idenya Umar bin Khattab. Umar khalifah minta izin sama Usamah panglima perang yang masih muda itu. Kata Usamah radhiyallahu taala anhu arda, al-amru biyadika ya khalifatal muslimin. Saya serahkan semuanya kepada dirimu, wahai khalifah. Yang satu, yang tua ngormatin yang muda takzim kepada yang tua. Ini hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Etikanya jalan semua. Kemudian Usamah akhirnya menjalankan amanah, ya, melanjutkan apa yang dulu diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap lewat kepada kabilah-kabilah yang dulu masuk Islam, kemudian banyak orang murtad di sana, Usamah berhasil mengembalikan keyakinan orang-orang untuk teguh memegang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada faedahnya. Saat itu Usamah pengen masuk ke wilayah Romawi. Maka orang-orang yang awalnya itu menganggap remeh kaum muslimin sepeninggal wafatnya Rasul, mereka berpikir, pasukan kaum muslimin kuat lagi nih. Bahkan mereka berani untuk mendatangi musuh yang besar. Kita nggak boleh main-main. Karena ada rasa takut itulah mereka nggak berani untuk menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang murtad yakin lagi dengan keimanannya. Ini salah satu fadilah, ya, dari keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Usamah yal'ab daurahu, berhasil memainkan peranannya. Banyak orang-orang itu yang masuk kembali ke dalam agama Islam dari murtadnya. Dan ketika Usamah bin Zaid sampai di tempat ayahnya terbunuh dulu. Usamah ini kan anaknya Zaid bin Harithah. Di tahun ke-8 setelah hijrah, Zaid bin Harithah wafat saat diamanahi oleh Rasul jadi pemimpin kaum muslimin di perang Mu'tah. Sama nih, udah mulai masuk perbatasan-perbatasan Romawi. Ya. Usamah sampai di situ, kemudian bikin markas di situ, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada Usamah radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi yang pertama kali dilakukan salah satunya oleh Abu Bakar meneruskan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid dan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda jahazal juyush liqitali ahli ridda wa mani'iz zakah. Rasulullah wafat, ramai orang murtad ambil keuntungan, nggak lagi ngerasa tertekan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Kemudian sebagian lagi terang-terangan nggak mau untuk bayar zakat, nggak mau menunaikan zakat. Berarti sebagian orang-orang, sebagian kecil tentu saja, orang-orang ini dulunya hanya takut kepada Rasulullah SAW, bukannya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, saya lantas ngajak musyawarah setelah beliau meyakini diri beliau bahwa ini harus diperangi. Beliau berbicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ya Umar, gimana kira-kira nih? Kalau kita harus memerangi orang-orang yang mengingkar terhadap kewajiban berzakat. Umar sebenarnya udah sempat agak longgar. Kata Umar, ya Abu Bakar, kalau kita terlalu keras, orang-orang makin kabur.
Kalau kita makin strength sama orang-orang pasca wafatnya Rasul, jangan-jangan nanti mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar nggak begitu. Kau keluarkan pendapatmu, aku keluarkan pendapatku. Kita lihat mana yang lebih unggul. Abu Bakar berpendapat ini sesuatu yang nggak bisa ditoleransi kan? Bayar zakat, sementara zakat adalah rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara, rukun, pondasinya. Sesiapa yang mengingkari tentang kewajiban-kewajiban ini, maka dia telah ingkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu pilarnya. Tidak bisa dipisahkan antara sholat wa zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sehingga orang yang sholat haruslah bayar zakat. Disebutkan oleh ulama bahwa dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang kemudian berpasangan dan saling bertautan. Ayat yang pertama itu atiullaha wa atiur rasul. Orang taat sama Allah harus taat sama Rasul. Kalau hilang salah satunya nggak sah. Orang cuma taat sama Allah tapi nggak taat sama Rasul, nggak sah keislamannya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat juga tunaikan zakat. Nggak dikerjakan salah satunya, cacat. Orang sholat tapi nggak zakat, cacat. Orang zakat masuk haul, masuk nisab, rutin dia bayar zakatnya, tapi dia nggak sholat, cacat itu zakat. Ini al-ayah murtabitah bi ayah. Ini saling keterkaitan. Yang ketiga itu terkait dengan taat kepada Allah juga kepada orang tua. Jadi kalau ada orang taat sama Allah tapi sama orang tua dia nggak taat, cacat itu ketaatannya kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan mereka yang ingkar terhadap kewajiban zakat, mereka telah ingkar kepada Allah dan harus diperangi. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, alhamdulillah yang telah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifatul muslimin. Karena kalau bukan Abu Bakar mungkin kita semua udah ngasih kelonggaran kepada orang-orang. Akhirnya Umar bin Khattab mensupport apa yang menjadi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Diperangi itu orang-orang yang mau bayar zakat itu diperangi. Nah, kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda mengutus Khalid bin Walid untuk melebarkan sayap kemana? Ke Irak. Ini dengan strategi yang matang. Khalid bin Walid kau berangkat ke Irak. Terus kemudian juga ada sahabat yang membersamai Khalid bin Walid namanya Musni bin Harithah Asy-Syaibani. Karena jasa kaum muslimin yang dipimpin oleh kedua orang ini, akhirnya beberapa negeri di Irak itu mereka menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jitu nih strateginya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Terus kemudian kata Abu Bakar, kayaknya nggak cuma Irak, kita juga harus mulai melebarkan sayap ke Romawi lagi, lebarin lagi daerah-daerah yang dikuasai sama Romawi. Sehingga masya Allah, fajama'a sahabah wa syawarahum fi dzalika. Ketika Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat bermusyawarah, pendapatnya Abu Bakar diaminkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib memberikan support kepada Abu Bakar. Yang konon sebagian orang yang nggak suka dengan hubungan yang sebenarnya baik-baik saja nih, ya,
mencoba untuk merusak sejarah dengan mengatakan Ali musuhan sama Abu Bakar. Enggak. Bahkan Ali mensupport pendapat-pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq langsung. Saat Abu Bakar pengen jadi salah satu yang mimpin pasukan memerangi orang-orang yang mengingkari zakat itu, kata Ali, jangan wahai Abu Bakar, kamu jaga negara saja, karena aku khawatir kalau kamu celaka nanti nggak ada yang bisa gantiin posisi kamu saat ini. Itu seorang Ali bin Abi Thalib. Jadi fitnah-fitnah selama ini yang mengatakan Ali benci pada Abu Bakar nggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan-pasukan kaum muslimin ke wilayah-wilayah Romawi. Luar biasa ya. Di tengah keterbatasan maju terus. Dan setiap keberangkatan itu Abu Bakar selalu ngasih nasihat-nasihat ya. Seorang pemimpin kayak begitu. Mengarahkan, bukan menjamin ya. Dia harus berusaha untuk mengerahkan dan mengarahkan orang-orang yang berada di bawahnya supaya jangan sampai salah arah dan menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak membiarkan maksiat berlarut-larut. Orientasinya sebagaimana dulu Rasulullah SAW, gimana caranya untuk mengarahkan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seorang pemimpin ya. Saat itu pimpinan ke Romawi Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi lantas kemudian Abu Ubaidah ini dapat sedikit muskilah, susah untuk nembus benteng Romawi, sehingga pasukan Khalid bin Walid di Irak itu diutus untuk membantu pasukan yang berada di Romawi. Dikirim surat. Nanti ada kisahnya lagi nih, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ngirim surat ke Khalid bin Walid. Khalid, ketika kau sampai nanti di Romawi, pasukan di bawah kendalimu. Terus Abu Bakar kirim surat sama Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah, mohon izin, aku ganti posisimu sebagai panglima perang dengan Khalid bin Walid. Bukan karena aku meragukan dirimu, tidak. Bukan karena aku menyaksikan dirimu, tapi aku melihat Khalid bin Walid punya strategi jitu di tempat-tempat seperti Romawi. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah nyantai-nyantai saja dicopot sebagai panglima untuk maslahat kan. Sementara begitu Khalid datang, Khalid nggak langsung ngambil alih pasukan tuh enggak, tapi dibiarin sama Khalid. Sampai kemudian Khalid berkata kepada Abu Ubaidah, sebenarnya Khalifah minta saya jadi panglima, tapi rasa-rasanya saya akan berada di bawahmu saja. Saya akan support dirimu ya Khalid. Ya, wahai Abu Ubaidah. Jadi kau tetap dengan strategimu, aku support saja di belakang. Kata Abu Ubaidah, iya. Tapi Khalifah minta kamu yang maju. Saya saja yang support dirimu. Jadi nggak ada tuh main sikut-sikutan untuk mendapatkan jabatan prestis sebagai seorang panglima. Nggak ada. Masing-masing nurut sama perintah Khalifah. Selesai sudah. Nanti di zamannya Umar diganti lagi. Khalid bin Walid yang udah dapat kemenangan diganti sama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan Khalid bin Walid biasa saja. Gak ada ngerasa gengsi. Kok saya dicopot, orang saya menang terus? Kata Umar, takutnya orang-orang mengkultuskan dirimu. Ganti dengan Abu Ubaidah. Dan biasa saja. Gak ada gimana-gimana. Sehingga tersiarlah kabar saat pergantian posisi panglima itu, ya, tersiar kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq wafat tuh hari Senin. Sebelum wafat, Abu Bakar As-Siddiq bilang sama Aisyah Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ayah nih khidmah untuk kaum muslimin. Tapi ada beberapa yang masih jadi gangguan pikiran ayah. Kita punya asisten rumah tangga yang dibayar sama Baitul Mal. Kita punya satu ekor kuda atau satu ekor unta, saya lupa, satu kendaraan yang itu juga dari Baitul Mal. Sama ada karpet usang, itu juga dari Baitul Mal. Nanti kalau ayah wafat, tolong balikin ke Umar bin Khattab.
Ya Allah, apa artinya itu? Karpet usang, Pak. Tapi Abu Bakar tahu bahwa Abu Bakar nggak mau lama-lama dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi hikmah besar sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Untuk kita bisa berkaca bagaimana seorang khalifah menjelang wafatnya dan bagaimana kita. Jangan cuma pintar kita ngumpulin dunia untuk baiknya kehidupan kita di dunia. Jangan cuma pintar ilmu kita banyak untuk urusan dunia supaya enak hidup di dunia. Tapi juga cari cara belajar supaya kita bisa mati enak, gak cuma hidup enak saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam kebaikan, di dalam ketaatan, dan semoga Allah wafatkan kita pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Itu saja dulu ya yang kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.